كذلك سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له ولا عقل له. Jamaah sekalian yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bermakna akan datang suatu zaman di kalangan umatku nantinya. Zaman itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifuna al-ulama illa bi thawbin hasanin. Mereka tidak mengenal ulama kecuali yang dikenal itu pakaian yang bagus. Wala ya'rifuna al-qurra illa bi sautin hasanin. Dia juga tidak mengenal seorang qari illa bi sautin hasanin, kecuali suaranya yang merdu. Wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Dan mereka tidak menyembah Allah atau tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Wa idza kana kadzalika, apabila itu terjadi, sallallahu alaihim sultanan la ilma lahu wala hilma lahu wala rahima lahu wala aqla lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sifat demikian sudah ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan memberikan kepadanya umat tersebut sultanan, sebagai seorang pemimpin. Bagaimana pemimpinnya? La ilma lahu, tidak berilmu. Wala hilma lahu, tidak ada kelembutan di dalam pemimpin tersebut. Wala rahimalahu, pemimpin tersebut tidak mempunyai rasa kasih sayang. Wala aqlalahu, dan pemimpin tersebut tidak berakal. Jamaah sekalian yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang menganalisa, melihat apakah contoh-contoh ataupun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan datang di satu zaman di kalangan umatku. Apakah contoh ini sudah ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, la ya'rifuna al-ulama illa bi thawbin hasanin. Mereka tidak mengenal ulamanya kecuali yang menjadi kesan utama, woi bagusnya pakaiannya. Ya. Yang menjadi titik tolak di sini, kalau kita melihat ada seorang ulama, ini kadang-kadang tidak semuanya, ada yang kelihatannya mempesona pakaiannya, tapi maaf kita mengatakan kadang-kadang menjadi ulama su. Ini yang berbahaya, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, mengatakan akan datang nanti di kalangan umatku ada ulama su. Yang kita kenal di sini, yang kita dulu kenal adalah ulama itu hanya satu. Ulama adalah jamak dari kata-kata alim. Alimun, ilmani, alimani, ulama. Ya. Ulama itu jamak dari kata-kata alim, orang pintar. Ya. Hanya kalau kita berbicara seperti alim, ulama, seakan-akan pengertian kita adalah orang yang ahli di bidang agama. Ya. Biasanya kalau bukan ahli agama dibilang ilmuwan kah,
cendekiawan lah, dan lain sebagainya, sebagainya. Tapi kalau kita berbicara masalah ulama, kita mengatakan ulama, seakan-akan yang terlintas di pikiran kita adalah orang yang mengenal dengan agama, ahli di dalam agama, yang punya ilmu agama. Tapi Rasulullah SAW di balik itu mengatakan, akan datang nanti di kalangan umatku ada yang namanya ulama su. Ya, ulama su yang bagaimana? Ulama su ini adalah ulama yang penampilan baik, tapi naudzubillahi min dzalik. Kalau kita kaitkan, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat dengan ulama su ini, maaf kita selalu ada yang menilai begini, ulama su itu dia selalu membenarkan seseorang itu walaupun orang itu berbohong. Ini termasuk salah satu ciri-ciri yang namanya ulama su. Umpamanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis ya, bukan kita menfitnah atau ngapa, tapi memang hadis Rasulullah SAW. Idza ra'aital ulama yukhalitus sultana katsiran fa'lamu annahu lissun. Apa katanya? Apabila kamu melihat ulama yang terlalu banyak bergaul dengan pemimpin, itu dia bisa saja ulama tersebut akan menjadi maling. Saya membaca hadis ini menjadi berpikir, apa iyo? Kok bisa seorang ulama bercampur atau selalu bergaul dengan pemimpin, tapi dampaknya menjadi maling atau pencuri? Setelah dianalisa, dipikir-pikir, punya pikir, bahasa sekarang ini recheck and recheck. Ternyata malingnya di sini bukan maling yang kita maknai sebenarnya. Tapi yang dimaksud dengan maling di sini adalah sama dengan kejahatannya seorang maling. Bukan dia maling duit, bukan. Ya. Tapi paling tidak yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang itu kalau sudah terlalu dekat, dia akan membenarkan kebohongannya. Wa'anahum bizulmihim, dan dia akan mendukung kezalimannya. Kenapa terlalu akrab? Bukannya kita tidak boleh akrab, silakan akrab, tapi hati-hati. Ingat, Anda seorang ulama, ada batasannya. Ini seorang pemimpin, boleh tidak ada salahnya saling tunjang menunjang, bahkan harus kerjasama antara ulama dan umara. Tidak boleh dipisahkan itu. Ulama itu doanya ulama, nasihatnya ulama. Yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan ada para umara, pemimpin ini, itu yang melaksanakannya. Tapi kalau ulamanya sendiri tidak memberikan satu nasihat, bahkan mendukung kebohongannya, wa'anahum bizulmihim, dan ikut membantu terhadap kezalimannya. Kita sudah menyampaikan hadis ini mengatakan, orang yang demikian ini tidak akan minum atau tidak bisa merasakan air telaga yang ada di sorga atau telaga Kautsar. Ada hadis yang bukan hadis. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, yas'ubu 'alaika qaulal haqqi, kamu akan sulit mengatakan yang benar, idza akhasta fihi al-batil. Kata Imam Syafi'i demikian. Kalau kamu sudah sering mengambil hal-hal yang batil, hal-hal yang batil apalah kira-kira?
hal-hal ya taruhlah bahasanya ini seseran-seseran, sogok-sogokan, ya taruhlah bahasanya begitu. Kita terlalu banyak. Nah nih ampau, nah duduk kiainya, duduk kasih ampau. Kata Imam Syafi'i, yas'ubu 'alaika qaulal haqqi, kamu akan berat mengatakan yang hak. Kata apa? Karena Anda mustafidan bil batil, karena Anda mengambil hak yang batil. Ya. Secara logika, kalau kita nak mengatakan hal yang batil, bisa-bisa dia mengatakan, percuma loh, percuma saya kasihkan ampau, katik manfaatnya, dah katik dukungannya. Pikir kemarin nak dukung, ternyata tak didukung. Ini ulama su. Ulama su. Saya baca di sini di riwayat yang lain, laqad i'taqada hujjatul Islam anna nukbatan nakabatil ummah al-islamiyah hum ulama'us su. Hancurnya negeri Islam ini atau ulama-ulama Islam ini memandang, artinya ulama lurus ini nih, memandang hancurnya umat Islam ini hum ulama'us su. Mereka timbulnya adanya ulama-ulama su. Mengapa? Ulama usu alladzina yaj'aluna min ulumiddin wasyar'i matlabatan li aklid dunya. Ulama su ini menjadikan seakan-akan menjadikan ilmu agamanya untuk mendapatkan keberuntungan dunia. Iya. Yuk kemarin, maaf kalau kita singgung dikit. Ada ulama yang nak dikasih ampau sampai 6M. Yang penting bisa mendukung. Kan bahaya ini bikin. Kalau ulamanya butuh, artinya dah ngelihat lagi apa yang terjadi kaget. Apakah ini termasuk ar-rashi wal mutashi finnar? Yang disogok dan yang menyogok masuk neraka. Tidak lagi, yang penting MM. Kalau itu yang dilihat MM ini jadi, dan inilah yang merusak. Ini dipandang oleh ulama-ulama lurus ini, inilah yang merusak umat Islam. Wa adatun lil usuli ila al matla'i wa wasilatun liqada'il awtari fi syahawati wa sabilan lil husuli min al malazzati wal mut'ah. Di sini dikatakan dengan adanya tadi memanfaatkan adanya tadi terlalu dekat, akhirnya apa? Untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan syahwat, wasabilan lil husuli alal malazzat, jalan untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan, wal mut'ah sama artinya, wal malazzat wal mut'ah sama artinya. Haula'il ulama wal fuqaha wal masyayikh bihasbil Ghazali hum al-bala kullal bala. Menurut Imam Al-Ghazali, ulama yang sudah demikian ini yang mendekati para pemimpin-pemimpin, akhirnya membela kezalimannya, membela kebohongannya, tidak lagi mau memberi nasihat, itu jangan, itu tidak boleh kita gawekan cak itu. Tapi yang penting ada ampau yang masuk. Ini kata Imam Al-Ghazali, humul bala kullal bala, sumber daripada bala.
Jamaah sekalian yang saya hormati demikian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang satu ini kayaknya sudah ada. Kayaknya sudah ada. Sudah banyak yang demikian. Ya. Yang ulama-ulama tidak istiqamah. Ya. Yang kedua, yang akan datang di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'rifuna al-qurra'a illa bi sautin hasanin. Dia tidak mengenal seorang qari itu, yang dipentingkan itu bi sautin hasanin, yang penting itu adalah suaranya yang indah. Memang berbeda pemahaman antara arti qurra yang ada di Indonesia dengan yang ada di Timur Tengah. Sama dengan istilah kita di Indonesia ada yang namanya ustadz. Ustadz yang ada di Indonesia berbeda pemahamannya ustadz yang ada di Timur Tengah, berbeda. Qurra yang ada di Indonesia, siapa yang bisa berlagu walaupun tidak tahu makna Al-Quran, tapi iramanya indah nian, suaranya panjang napasnya, qori lah itu. Qori jamaknya qurra. Qori jamaknya qurra. Dan ini yang banyak ini. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an sendiri itu yang melaknatnya. Ngapo? Tidak ngerti apa yang dibaca, dan bisa jadi yang dibaca dia dewek yang melanggarnya. Contohnya, jangan kau makan riba. Jangan kau minum. Wala ta'kul riba adhafa mudha'afa. Tapi karena tidak ngerti apa dia maknanya ayat tersebut, dia pemakan, ternyata dia pemakan riba. Inilah dikatakan oleh Nabi. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'abu. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan qari, pembaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Karena dia yang membaca, dia sendiri yang melanggarnya. Itu di Indonesia. Jadi qurra di Indonesia adalah yang pinter berlagu, walaupun tidak kenal apa isi Al-Quran tersebut. Yang penting berirama. Apalagi sudah baca demonstrasi. Yang ini yang kita sering dengar ini. Ya, berdemonstrasi satu ayat yang dibaca tapi berlain-lain iramanya. Yang dipakai qiraat ini. Dibaca semuanya qiraatnya. Sehingga yang mendengarnya itu khusyuknya, senangnya, oh hebat nian. Padahal Nabi sendiri mengatakan, suatu saat datang umatku, dia tidak mengenal qori'nya kecuali hanya sekedar yang mempesona adalah suara indahnya, bukan ayat Al-Quran yang dibaca. Sementara qurra atau qari yang ada di Timur Tengah bukan karena berlagu, bukan. Tapi yang dimaksud dengan qari di Timur Tengah di sini adalah orang yang mengenal betul-betul seluk-beluk Al-Quran, mulai dari tajwidnya, mulai dari bacaannya, mulai dari tafsirnya, dan seterusnya. Dan sanadnya, ibaratnya ijazah itu sampai bacaannya kepada Rasulullah SAW. Dan ini jarang. Ya. Yang satu ini lagi, di Indonesia ada kata-kata ustad. Kata-kata ustad. Apa yang dipahami kalau kita ustad? Ustad ini kalau di Indonesia sudah baca berdoa, baca tahlilan, ya, baca mimpin Yasin, ustad lah itu. Kalau di sana, ustad itu apa? Ustad itu profesor, ya, ya.
Jadi ustadz di Timur Tengah itu artinya seorang profesor. Ya, kalau tidak ada profesornya, hanya tertulis di situ ad-doktor. Doktor berarti doktor, ya. Doktor ini namanya Doktor Abdurrahman. Nah, itu berarti dokter. Tapi kalau tertulis di situ al-ustad ad-doktor Abdurrahman, berarti orang ini profesor. Kalau kita Indonesia, yang penting baca doa, baca mimpin tahlil, baca yasin, sudah ustadz lah itu. Itulah bedanya. Makanya ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang di suatu zaman nanti di kalangan umatku koriknya yang menjadi yang menjadi apa tonjolannya di sini hanya suaranya baik pendengarnya, baik yang si pembacanya, hanya yang ditonjolkan adalah bacaannya Lanjut yang ketiga. Wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini tidak kena dengan kita. Tapi begitu banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadahnya hanya pada bulan Ramadan. Yang paling hebat lagi, salat tarawih tidak puasa. Banyaknya nih. Tarawih tapi tidak puasa, tidak solat pula, masya Allah. Tapi tarawih, masya Allah. Sebentar lagi kita sudah masuk bulan Sya'ban sudah, masuk bulan Sya'ban. Jikalah perbedaannya kayak gitu antara nisfu Sya'ban dengan hari-hari yang lain, perhatikanlah. Pas nisfu Sya'ban, alangkah ramainya subhanallah melebihi solat Jumat. Nisfu Sya'ban, apa sih yang dikejar di situ? Apa yang dikejar? Karena sunnahnya la haula wala quwata illa billah, mengejar sunnah tapi wajib tidak digawikan. Menggawikan sunnah nisfu Sya'ban oke sunnah, tapi salat wajib tidak. Saya selalu menyampaikan di masjid-masjid, bapak dan ibu, kalau nak salat tarawih jangan salat tarawih sebelum salat isya. Salat isya dulu baru tarawih. Tak kata tarawih sebelum salat isya. Ini tarawih salat isya ida. Ya. Ibarat kehidupan dunia. Anda ingin membeli lampu kristal begini. Lampu kristal. Tapi nak dicucuk ke mana? Cucuk itu kan rumahnya. Rumahnya apa? Rumahnya itu adalah agama ini. Nah, kita melaksanakan ibadah khususnya sholat 5 waktu. Man aqamaha faqad aqamad din, wa man hadamaha faqad hadamad din. Siapa yang mendirikan sholat bagaikan membangun suatu bangunan yang kokoh. Beli lampu kristal, tak kata cucuannya. Hanya bangga-banggaan deh. Nak cucuk di mana? Persis tahun berapa itu nah? Tahun berapa itu ada harga karet mahal, harga kopi mahal, segala-galanya produksi pertanian mahal-mahal galau. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya sekedar melampiaskan hawa nafsunya, beli kulkas, beli ini, tapi cucuan di rumah dah kati. Pernah terjadi itu, tahun berapa itu? Ya tahun saya lupa, tahun berapa itu terjadi begitu. Akhirnya beli kulkas, tapi rumahnya dah kati listriknya. Cucuk kemana? Akhirnya apa? Kulkas yang dibeli untuk apa? Dijadikan lemari. Jadikan lemari pakaian. Saking kayonya, kulkas dijadikan lemari pakaian. Karena banyak duitnya. Sekali panen, masya Allah. Tuh. Jadi, la ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Kita inginkan harapan kita kepada masyarakat, ya utamakanlah yang wajib tetap wajib, sunnat ya jadikanlah sunnat. Jangan sunnat ini dijadikan hal yang wajib ini dijadikan seakan-akan tidak kata apapunnya, dan itu banyak di kalangan masyarakat kita keliru di dalam memahami.
Kalau tiga-tiganya ini ada di masyarakat kita. Yang pertama, ulamanya hanya penampilan baik, bahkan menjadi ulama su. Yang kedua, qori'nya tidak tahu apa-apa, hanya menampilkan suara yang indah. Yang ketiga, masyarakat ini tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata bulan Ramadan baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa idza kana kadzalika, apabila itu terjadi, sallallahu alaihim sultanan la ilma lahu. Allah akan mendatangkan atau memberikan di kalangan mereka, di lingkungan mereka, seorang pemimpin yang cak mano la ilma lahu, tidak mempunyai ilmu. Ilmu di sini mungkin ahli komputernya pintar, ahli manajemennya bagus, ahli ilmu ininya, ilmu dunianya bagus, tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ilmu agama dak kate. Kira-kira pemimpin yang tidak mempunyai ilmu agama cak mano kage ini nih. Ini kan problem. Iya. Jadi ulama yang ulama itu kalau memang ulamanya tidak su, maka ulama inilah yang selalu memantau dan menasehati umara tadi, pemimpin tadi. Tapi kalau sikoknya ulama su, maunya hanya ampau baik. Sudah dikasih ampau, tutup matonya, tutup mulutnya, selesai. Pemimpinnya apa jadinya? Berbuat semena-mena. Karena ada kati yang menasihati, ada kati yang memperingatkannya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi sultanan la ilma lahu, tidak mempunyai ilmu. Tidak mempunyai ilmu agama. Wala hilma lahu wala rahima lahu. Kita satukan ini. Mereka tidak lagi mempunyai rasa kasih sayang. Tidak ada menghormati masyarakat ini. Lihat, akhir-akhir ini kita sering melihat di YouTube orang bagi-bagi duit di sistem hambur. Pernah melihat membagi-bagi duit, taruhlah sedekah main hambur-hambur. Apa kira-kira ini bagus di mata Islam? Tidak bermoral. Rasulullah SAW mengatakan kepada dirinya, bukan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama, tidak. Tapi yang menjadi tekanan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata orang dulu kita, akhlak itu dak kate di bangku sekolah. Memperbaiki akhlak itu dak kate di bangku sekolah. Tapi di dalam pergaulan dengan ulama orang itu akan menjadi bermoral. Tapi kalau ulamanya tidak memberikan nasihat, bagaimana akan menjadi orang yang bermoral? Inilah yang terjadi. Hambur-hambur nak berserka terserah. Nah, baju kaos lah, duit lah, ampau lah, serba lempar. La haula wa quwwata illa billah. Apakah begini? Di Saudi Arabia, saya tiap tahun, alhamdulillah, tiap tahun berangkat menunaikan ibadah haji. Saya selalu menemukan orang di Saudi bagi-bagi nasi, dibungkus, di dalamnya ada dagingnya mungkin ya hampir sama banyaknya dengan nasinya, dibagi-bagi. Tidak ada yang sistem hambur-hambur, tidak kate. Hanya disuruh, ya Allah haji tabur, ya Allah haji tabur. Ayo haji antri. Siapa yang datang langsung antri, tidak kate main lempar-lempar. Oke, dikhawatirkan pecah. Cak mana kalau susu?
Ada susu bok. Kan pacak diuntal-untal. Tak galak dia nguntal-nguntal. Akhlak. Dia memuliakan sesama manusia. Ya. Ini ndaklah haula wala mentang-mentang ente pejabat. Kamu sudah begitu kan rakyat. Ini dia katakan oleh Rasulullah. Ini Rasulullah mengatakan sultanan la hilma lahu wa la rahima lahu. Akan datang nanti karena perilaku rakyatnya demikian ini yang tiga tadi, maka Allah akan menurunkan pemimpin-pemimpin yang moralnya dak kati. La hilma lahu wa la rahima lahu. Yang terakhir, wala aqla lahu. Pemimpin tersebut dak kati akal. Ya, kalau bahasa Palembangnya apa? Kati utak. Tak kati utak lagi. Astagfirullahaladzim. Jamaah sekalian yang saya hormati demikian Allah Subhanahu wa taala. Mari kita waspadai hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengatakan dari awal pengajian kita dulu mengatakan bahwa Nabi berpesan, aku tinggalkan kepada kamu dua hal. Apabila kamu berpegang kepada dua hal tersebut, kamu tidak akan sesat. Artinya, kalau kamu tinggalkan dua ini, bakal kamu sesat. Apa dua itu? Yang pertama, kitabullah. Kitab Allah yaitu Al-Quran. Ada sesuatu permasalahan, tanyakan kepada Al-Quran. Karena kamu tidak ngerti Al-Quran, tanyakan kepada ulama yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu ingin mengetahui sesuatu, tanyakan kepada ulama. Tidak kata di dalam Al-Quran, karena tidak semuanya sesuatu ada di dalam Al-Quran. Ada mungkin global, tapi dirincikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tanyakan kepada hadis Rasulullah SAW. Tak tahu membacanya, tanyakan kepada ulama hadis. Oh bagaimana ini hadis ini ada hadis begini. Kita tidak akan sesat. Tapi selama kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Rasulullah SAW, maka besar kemungkinan kita akan menjadi sesat. Kalau kelihatannya tidak sesat di dunia, yang jelas pasti kita sesat di akhirat. Oleh sebab itu, di dalam pengajian kita, mari kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sudah banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, khususnya minggu-minggu ini. Sebentar lagi, tinggal berapa hari, 2 hari lagi, kita akan mencari seorang pemimpin. Jadikanlah hati nuraninya sebagai penuntun, sebagai petunjuk, mencari pemimpin yang terbaik, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, yang bermoral, yang berakhlak, yang bisa menghargai manusia sesama manusia. Tidak membidatangkan manusia, tapi memanusiakan manusia. Itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi saya mengatakan, tolong pakai hati nuraninya untuk mencari seorang pemimpin yang benar-benar insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata setelah kita mencari pemimpin yang bakal diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pilihan kita meleset, itu bukan urusan kita lagi. Yang penting kita sudah memilih yang terbaik. Ya, karena ulama kita mengatakan kalau ingin mencari pemimpin yang baik, carilah pemimpin yang paling banyak cacatnya. Carilah pemimpin yang paling sedikit cacatnya. Karena tidak ada pemimpin yang tidak mempunyai cacat. Tapi carilah pemimpin yang paling minim cacatnya. Paling tidak demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pengajian kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. اللهم فقهنا في علمك يا الله اللهم فقهنا في كلامك العظيم واهدنا سبل السلام بنورك الحق يا الله يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله يا رب العالمين اللهم اصرف عنا شر الظالمين اللهم اصرف عنا شر الظالمين اللهم اصرف عنا شر الظالمين ومكر الماكرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.